teriak juga. Jangan salah loh, ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah teori hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir, lalu bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bo, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. No, tapi kok nyatanya beda ya, anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bob.
Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan. Nyam, 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 nyam. Wah, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bang. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul. Telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belandang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Belum. Kok ayam kita udah tinggal dikit? Maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyam, nyam, nyam. Enak. Oke, sudah dilihat? Sudah dilihat videonya? Iya. Seru videonya? Iya. Nah, sekarang Ibu Guru mau menanyakan sama kalian. Siap-siap dulu. Mengapa ada hewan yang mengalami perubahan bentuk
perubahan fisik, perubahan bentuk. Nah, selanjutnya ini perubahan perilaku. Gambar apa ini? Dari apa dulu dia? Dari telur. Selain tubuh, perilaku juga akan berubah. Ya. Selain tubuh akan mengalami perubahan, perilaku juga. Perilaku itu apa? Sikap dulu. Tangannya kasih gini. Keluar. Contohnya,
tebak. Silakan. Silakan berbagi siapa yang membak gunting, siapa yang membak lem. Silakan mencarinya. Tadi keluarkan guntingnya. Ayo keluarkan gunting yang ibu guru buat tadi. Oke, hello. Hello. Tepuk semangat. Terus yang di kelompok di sini siklus hidup manusia. Jadi ada yang gunting, yang di atas. Jadi ini guru kasih. Ini yang digunting dulu, yang ditempel di sini pakai gambar ini. Iya, ini digunting. Jangan mulai dari sini. Terus ini jangan sampai hilang-hilang. Kelompok sini, kelompok membuat siklus hidup katak, ya. Jadi kalian cari di sini siklus hidup katak mulai dari awal. Siklus hidup katak, cari. Ini tidak diwarnai. Nah, gunting ini. Gunting. Ini cuma gunting saja. Iya, ini. Pegang di tempat duduknya. Iya, memangnya. Balik gunting. Nah, ini yang digunting, yang cuma dua itu. Cuma dua digunting, yang lain tidak. Karena sudah pun. Mana ini? Yang mana tiba ada bilang tadi? Itu. Mana yang tadi?
Diorama. Tentang apa ini? Siklus hidup apa? Siap. Oke. Kami dari yang lain perhatikan boleh? Akan mempresentasikan hasil diorama kami. Siapa yang duluan? Siapa yang membaca? Nah, tentang apa? Siklus hidup apa? Nah, siklus hidup lebah. Ayo, dimulai dari apa? Bilang sama-sama. Habis itu ada tanggapan. Siapa yang mau tanggapi? Terus? Oke. Ayo perhatikan baik-baik. Ini diorama